Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ahad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Uhayyikum bitahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqih wa ayyun sa'alahu fi atharih falyasil rahimah. Di sini kita setelah bulan Ramadan akan melaksanakan silaturahim. Oleh karena itu kita harus muhasabah qabla al-amal. Kita harus merencanakan atau ada planning untuk silaturahim kepada saudara-saudara kita supaya kita mendapatkan poin. Di sini Rasulullah menerangkan bahwasanya orang yang silaturahim bisa mendapatkan rezeki yang tidak didapatkan sebelumnya. Oleh karena itu yang perlu kita reinterpretasi hadis ini, bagaimana kita merealisasikan silaturahim pada zaman kita ini. Tentu pada zaman sahabat dan Rasulullah, kalau kita bandingkan dengan kehidupan kita, untuk merealisasikan silaturahim beda. Kalau dulu kita langsung mendatangi tuan rumah tanpa mengabari. Namun kalau di zaman kita ini, kita harus mengabari. Bagaimana seandainya kita telepon dulu tuan rumah, apakah berkenan saya silaturahim pada tanggal sekian? Nah, itu pamitnya. Kemudian seandainya nerima, apa yang perlu saya bawa? Saya punya ini, punya ini, punya ini. Nah, ini kewajiban tuan rumah untuk mentajdid teori silaturahim pada era kita ini. Sehingga tuan rumah pun harus menjawab di waktu kita SMS atau telepon sebelum silaturahim. Saya di sini banyak makanan dan minuman, kira-kira spesialnya mau apa begitu. Misalkan di Lumajang ada pisang agung Lumajang. Nah, itu perlu disiapkan untuk tamu-tamu tertentu. Misalkan ada salak Lumajang, misalkan ada madu Lumajang. Nah, itu perlu kita kita realisasikan yang baru bentuknya. Nah, kemudian kita ingat kepada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini khusus bagi tuan rumah. Di sini kita diumpamakan dengan kaitannya erat dengan iman. Sehingga barang siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, misalkan falyukrim dhaifahu, maka hendak menghormati tamunya. Kenapa? Karena tamu itu sendiri sudah meluangkan waktu. Waktu itu mahal. Selain waktu juga meluangkan syarat untuk bersilaturahim. Misalkan di perjalanan, orang safar itu sulitnya bukan main. Saking sulitnya di dalam Islam ada dispensasi untuk mengqashar sholat. Di sini sebagai tuan rumah harus betul-betul menyiapkan yang kira-kira layak atau pantas untuk menghormati tamu. Oleh karena itu, yang harus disusun ketika kita bertamu, apa saja yang perlu kita bahas supaya kita tidak keluar dari tatanan ajaran agama Islam ketika bertamu. Ini
kita dalam rangka melaksanakan ibadah setelah bulan Ramadan dengan mendapatkan hakikat bulan Ramadan. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanih wa yadih. Jadi orang Islam selamat dari tindakan kita ketika kita melakukan kegiatan di dalam sosial, sehingga kita di dalam silaturahim tidak melaksanakan ghibah atau jegal-menjegal di dalam kehidupan. Sekian dari saya. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.